Hello everyone, welcome to Navia Aryapati YouTube channel. Nah, pertama-tama aku bakal kenalin diri dulu. Perkenalkan, nama aku Nimas Ayudivila Sheikh Abdullah, mahasiswi semester 1 Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, sesuai dengan judul tadi ya, kita bakal ngebahas tentang bab ketiga, yaitu hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Bentar. Emang manusia itu ada sangkut paut tentang pendidikan? Apa sih hubungannya manusia dengan pendidikan? Ya udah, daripada kita ya bingung-bingung dan aku lama banget ngomongnya, ngejelasinnya dan memberi kalian ilmunya, mari kita belajar. Nah, di bab 3 ini awal-awal kita bakal membahas tentang hakikat. Nah, hakikat sendiri itu apa sih artinya? Nah, ternyata hakikat itu adalah istilah yang diambil dari kata dasar bahasa Arab, yaitu hak, yang mana artinya adalah kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang mendasar. Yang mana kebenaran itu berarti memiliki kesungguhan atau memiliki dasarnya. Jadi maksudnya begini, apabila ada orang yang menjelaskan atau menerangkan sesuatu benda atau sifat, maka yang dijelaskan itu adalah ciri-ciri atau sifat mendasar dari benda atau objek itu sendiri. Setelah kita mempelajari dari istilah hakikat, maka kita akan mempelajari tentang hakikat manusia. Hakikat manusia itu apa sih? Dari tadi masih kita kepikiran dong, karena emang topik kita adalah hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Hakikat manusia secara terminologis dijelaskan adalah realitas, yaitu manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya, tidak semu, temporer, ataupun tidak labil. Ada berbagai paham dan aliran yang berbeda pandangan tentang hakikat manusia. Maka hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan dibagi menjadi 4. Yang pertama, aliran sepakat. Yang kedua, aliran serbaru. Yang ketiga, aliran serba dualisme. Dan yang terakhir, yaitu keempat, aliran serba eksistensialisme. Selain itu, ada juga pandangan lain dari ilmuwan barat, yang mana itu tentang hakikat manusia juga. Mereka membaginya menjadi 3, yaitu pertama pandangan psikoanalitik dari Sigmund Freud. Secara hakiki, mereka menjelaskan kepribadian manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu ID, ego, dan superego. Yang kedua, pandangan humanistik. Menurut Roger Hansen, Adler, dan Martin Buber, human berarti manusia, yaitu memahami secara hakiki keberadaan manusia dan dari manusia berdasarkan rasio, atau yang dimaksudkan oleh mereka adalah pemikiran manusia. Dan yang ketiga, pandangan behavioristik. Pelopor aliran behavioristik antara lain adalah Skinner, Thorndike, Weston, Pavlov, Gigny, yang mana mereka menyatakan bahwa manusia ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Setelah kita membahas hakikat manusia berdasarkan beberapa pandangan tadi, yang kedua kita akan membahas tentang sifat dan hakikat manusia. Sifat hakikat manusia dapat diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang membedakan manusia dengan hewan secara prinsipil. Yang mana sifat hakikat manusia dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, tentang kemampuan menyadari diri. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Yang ketiga, kata hati atau conscience of man. Keempat, moral. Dan kelima, kemampuan bertanggung jawab. Yang keenam, rasa kebebasan. Yang ketujuh, kewajiban dan hak. Yang terakhir, kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi-dimensi hakikat manusia. Yang pertama, dimensi keindividualan.
Yang kedua, dimensi kesosialan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu dimensi keberagaman. Kita bakal membahas pengertian dari pendidikan. Nah, sasaran pendidikan itu adalah manusia, yaitu kita, yang mengandung banyak aspek dan sifatnya yang sangat kompleks. Karena sangat kompleks tersebut, tidak ada satu batasan yang bisa menjelaskan hakikat pendidikan secara lengkap. Batasan yang diberikan para ahli beraneka ragam karena orientasi, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan atau falsafah yang dasarnya juga berbeda. Nah, karena itulah banyak pendapat-pendapat dari ahli tentang hakikat pendidikan. Salah satunya adalah pendapat dari Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Yang mana pada tingkat permulaan, pendidikan lebih menentukan dan mencaburi pendidikan peserta. Lalu bagaimana hubungan hakikat manusia dan hakikat pendidikan? Nah, manusia itu butuh pendidikan dalam kehidupannya untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya dan memanusiakan kemanusiaan manusia. Wadah pengembangan itu sendiri, wadah pengembangan potensi-potensi tersebut adalah pendidikan. Oke guys, sekian dari aku. Mungkin ada lebih dan kurangnya, aku minta maaf. Dan semoga ilmu yang aku berikan kepada kalian ini berguna untuk kedepannya. Oke, in morning eat papaya. Bye-bye.